Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan Jasa Kebajikan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1567. Dengan sepenuh hati, setulus hati, dan penuh hormat memberi persembahan. Dengan sepenuh hati, setulus hati, dan sikap penuh hormat membakar dupa dan menebarkan bebungaan untuk menunjukkan usaha sesungguhnya. Ke dalam melatih batin yang murni dan pikiran bebas dari niat kotor. Dengan tulus dan hormat memberi persembahan kepada para Buddha dan Bodhisattva. Kita bersungguh hati menghayati, harus dengan hati yang tulus, harus dengan sepenuh hati. Apalagi ketika memberi penghormatan kepada Buddha dan mendengar sutra, kita harus semakin bersungguh hati dan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati merupakan sifat dasar sebagai seorang manusia dalam berinteraksi dengan orang dan menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus dengan hati yang tulus dalam berinteraksi dengan orang. Jika kita memperlakukan satu sama lain dengan tulus, berinteraksi antara satu sama lain dengan sepenuh hati, ini semua adalah teman bajik, sangat membantu terhadap kehidupan kita. Bantuan yang kita bahas adalah saling menyemangati dan saling mendukung terhadap sesuatu yang bajik. Ini adalah teman bajik, teman yang saling memberi manfaat. Hendaknya kita berinteraksi dengan sepenuh hati. Ini adalah aturan terpenting bagi kita untuk ditaati. Dalam memperlakukan orang lain sehari-hari, kita mempelajari ajaran Buddha. Dalam mempelajari ajaran Buddha terhadap Bodhisattva dan Buddha, kita harus sangat menghormati, hormat kepada para Buddha dan Bodhisattva. Oleh karena itu, kita setiap pagi mulai paling awal pada waktu subuh, di waktu yang sangat pagi yakni subuh. Ketika di awal dari pagi hari, sungguh sangat hening. Ini juga adalah awal dari hari kita. Tiada yang mengganggu pikiran kita. Di saat ini kita sangat tenang, sangat fokus, dan sangat tulus. Memasuki aula utama untuk memberi penghormatan kepada Buddha. Ini bukankah dengan sepenuh hati? Bukankah memerlukan ketulusan hati? Setelah memberi penghormatan kepada Buddha, kita duduk dengan baik, juga harus fokus mendengarkan Dharma. Prinsip kebenaran sangat mendalam. Prinsip kebenaran yang tidak terlihat. Dharma yang begitu dalam, jika kita tidak tulus, tenang, dan sepenuh hati mendengarkannya. Bagaimana kita dapat menerima makna dari Dharma? Jika tidak memahami makna dalam Dharma, dan kita menggunakan waktu yang demikian lama duduk di sini, bukankah itu membuang-buang waktu? Ini sangat melelahkan. Begitu susah payah dengan waktu yang panjang, berharap kita dapat memperoleh makna yang terdapat di dalam Dharma, agar kita dapat menerima dan menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam memperlakukan orang dan menangani masalah. Inilah intisari Dharma, kehidupan yang paling penting. Ketika kita mendengarkan Dharma, kita hendak berkehidupan di dunia ini. Dharma yang kita peroleh adalah nilai yang membuat kita bertahan hidup. Ini begitu penting. Apakah kita boleh tidak dengan sepenuh hati dan setulus hati? Jadi, kita mesti dengan sepenuh hati, yakni dengan mengekspresikan keluar tulus dan sepenuh hati berada di dalam hati kita. Sama saja tidak kelihatan, namun jika kita dapat menunjukkannya, saat kita mengekspresikan ketulusan yang ada dalam hati, maka perilaku bermartabat dalam penghormatan yang tulus itu akan dapat terlihat. Jadi, kita mesti mengekspresikan ketulusan dalam hati dengan perilaku yang bermartabat, dengan sikap penuh ketulusan seperti demikian. Tulus dan hormat, yaitu ketulusan dalam hati. Sikap, yaitu diekspresikan keluar. Ini adalah wujud perilaku kita. Beginilah cara kita mengekspresikan diri. Tapi bagaimana dengan lingkungan ini? Demi menunjukkan hati yang sepenuh hati, setulus hati dan sikap penuh hormat, kita hendaknya mementingkan kebersihan lingkungan ini, ketertiban orang yang datang dan pulang. Ketika semua orang berkumpul, persiapan dan suasana dari lingkungan tersebut di tempat ini, kita harus memiliki lingkungan yang demikian,
dengan suasana demikian, lingkungan yang tenang. Bagaimana suasana di luar sana? Maka ketika kami di aula utama, di sana ada tempat pembakaran dupa dan lagi membakar bubuk shuchai. Wangi yang menebar membuat suasana dapat menambah keindahan di lingkungan kita. Rasanya itu sangat indah menakjubkan, sehingga keindahan menakjubkan di tempat ini itu adalah membakar dupa dan menebarkan pembungaan. Ini cara bangsa India untuk menyatakan rasa sukacita. Mereka juga sangat aktif dan lincah. Jadi saat sukacita, hati mereka pun berbunga-bunga oleh kegembiraan, menunjukkan bahwa mereka menggunakan tradisi penaburan bunga, mengungkapkan ketulusan dan sukacita. Makanya terciptalah lingkungan seperti ini. Ini juga adalah sebuah ritual untuk menunjukkan usaha sesungguhnya. Dalam batin adalah kebenaran. Di luar mereka sangat giat bersemangat untuk mengatur lingkungan seperti ini. Semua orang tekun dan giat untuk mendekor lingkungan ini, sehingga semua orang sangat serius melakukan supaya lingkungannya terlihat segar, agung, dan bersih. Ini suatu cara mengungkapkan rasa hormat. Jadi, ke dalam melatih batin yang murni dan pikiran bebas dari niat kotor. Ini mengungkapkan kemurnian dalam batin kita, menunjukkan ketekunan dan ketulusan kita melalui penampilan kita di lingkungan luar. Ini jelas menunjukkan pembinaan ke dalam diri kita. Kita memang sedang membina diri. Kita membina aspirasi hati kita. Ketulusan yang kita bina dalam hati, kita bisa terungkapkan. Ketulusan kita bisa mengungkapkannya dengan sendirinya. Jika kita akan memiliki ketulusan hati, maka batin kita terbebas dari kekotoran dan kerisauan. Jadi, bagaimana tentang ke dalam melatih diri? Artinya melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan. Kerisauan dan ketidaktahuan seperti sebuah rumah. Orang yang rajin yang menempatinya, mereka akan sangat rajin. Mereka akan berusaha untuk merapikannya, membuat rumah menjadi sangat bersih dan rapi. Jadi, ke dalam melatih batin yang murni. Sama seperti kita sendirian tinggal di sebuah rumah, batin kita seperti rumah batin kita. Kita harus hendaknya memasuki kediaman dari tata gata, mengenakan jubah tata gata dan menduduki tahta dari tata gata. Kediaman dari tata gata. Ini artinya ketulusan kita dan usaha kita. Ini adalah kediaman yang penuh keagungan. Kita tinggal dalam kediaman tata gata, di dalamnya sangat megah, dan lingkungan sangat indah dan rapi. Batin kita penuh dengan hormat dan tulus. Ini adalah kediaman dari tata gata. Tentu saja, kediaman dari tata gata adalah memupuk welas kasih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Memupuk welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan adalah memiliki kewelas asihan sebagai kediaman, mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran. Ini ada dalam batin kita, senantiasa welas asih agung sebagai kediaman. Saat ini kita juga sama, ke dalam melatih batin yang murni, yakni kediaman penuh kewelas asihan. Kita setiap waktu selalu berhati penuh ketulusan. Inilah kediaman penuh kewelas asihan. Kapan saja kita akan selalu setulus hati dan sikap penuh hormat. Kita terhadap diri sendiri haruslah memiliki aturan demikian, sehingga tempat di dalam kediaman kita setiap saat adalah membakar dupa dan menebarkan bebungaan. Kita terus memiliki disiplin demikian. Ini menunjukkan usaha sesungguhnya. Kita menunjukkan kemurnian dan kedamaian di dalam batin kita. Kita sebagai praktisi haruslah memiliki hal demikian dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, di dalam batin kita adalah batin yang murni, batin yang sangat murni dan pikiran telah bebas dari noda. Tidak ada sedikit pun kotoran. Kediaman penuh kewelas asihan adalah kediaman tata gata, sehingga tidak ada sedikit pun kotoran. Dengan tulus dan hormat memberi persembahan kepada para Buddha dan Bodhisattva. Karena kita menerima pengajaran dari Buddha, kita berjalan mengikuti jejak langkah Bodhisattva, sehingga kita haruslah penuh ketulusan dari kemurnian di dalam batin.
Pikiran haruslah tiada kerisauan dan pikiran bercabang. Haruslah sangat tulus dan sangat hormat untuk memberikan persembahan kepada Buddha. Memberi persembahan kepada Bodhisattva inilah arah tujuan kita, yang merupakan pelatihan diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon semua orang agar bersungguh hati dengan kondisi batin ini, harus mengingatnya di dalam batin kita. Ini adalah hal yang mesti dimiliki oleh para praktisi. Kita harus memperkuat batin yang giat bersemangat. Naskah sutra di depan berkata demikian. Juga turun hujan ribuan macam jubah surgawi dan bergantungan sebagai untayan kalung, seperti untayan kalung dari mutiara asli, untayan kalung mutiara mani, untayan kalung cintamani, penyebar di 9 penjuru. Inilah makna di balik penyebaran jubah surgawi seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Kita harus memaknainya sebagai misi, takdir, tanggung jawab besar dari langit yang dibebankan kepada kita. Sang Buddha membabarkan Dharma dan kita telah menerima ajarannya. Kita sebagai orang yang mendengarkan Dharma, mengajarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma, kita harus mewariskan silsilah Dharma ini dari generasi ke generasi. Inilah jiwa kebijaksanaan dari penyebaran Dharma. Inilah yang dimaksud dengan mewariskan silsilah Dharma. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab atas misi ini. Kita telah berikrar di hadapan Sang Buddha di dalam 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, mengajarkan kita untuk menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran, serta membangkitkan ikrar agung. Kita tidak boleh melupakan ini. Ini adalah misi yang telah kita ikrarkan, sehingga jubah surgawi yang melambangkan tanggung jawab besar, sebuah misi besar yang dibebankan kepada kita. Oleh karena itu, jubah surgawi tersebar ke 9 penjuru dan menjangkau 9 alam. Di antara 9 alam, selain ada 6 alam samsara, yaitu alam dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, hewan, dan asura. Ini disebut 6 alam samsara. Ada juga 3 alam suci, yaitu Sravaka, Prateka, Buddha, dan Bodhisattva. Mereka semua harus menerima misi ini untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk di 6 alam samsara. Kita harus menjelaskannya dengan cara seperti ini. Maka kita dapat memahami makna Dharma. Kita juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Naskah sutra selanjutnya membahas tentang dalam semua hyolo mustika terdapat dedupaan yang tak ternilai harganya dibakar. Keharuman dengan sendirinya melayang kemana-mana sebagai persembahan kepada persamuhan agung. Di atas setiap Buddha terdapat para bodhisattva yang memegang umbul dan tirai secara berurutan ke atas hingga mencapai surga Brahma. Dalam semua hyolo mustika terdapat dedupaan yang tak ternilai harganya dibakar. Hyolo, jika kita bersungguh hati memikirkan kedua aksara ini, alat pembakar dupa. Ketika dupa dibakar, maka akan menghasilkan asap. Jika kita melihatnya dengan seksama, asap dupa di udara akan berputar seperti ini. Ketika kita memperhatikan dan merasakan dalam hening, wangi dari dupa akan muncul. Akan tetapi ketika hendak membakar dupa, kita perlu tempat dupa untuk membakarnya. Jadi dinamakan alat pembakar dupa. Dalam semua hyolo mustika, terdapat dedupaan yang tak ternilai harganya dibakar. Hyolo adalah alat pembakar dupa. Jika terbuat dari emas, dinamakan hyolo emas. Jika terbuat dari tanah liat, dinamakan hyolo tanah liat. Semuanya dipersembahkan ke hadapan Buddha sebagai ungkapan dari ketulusan hati. Alat pembakar dupa. Bahan apa yang digunakan untuk membuatnya? Tentu saja dengan dari berbagai macam bahan. Semuanya bisa digunakan untuk membuat hyolo. Terdapat jenis logam seperti emas, tembaga, timah, dan besi. Semua bahan tersebut bisa digunakan untuk membuat hyolo. Baik itu terbuat dari tanah liat atau terbuat dari bahan kayu dan lain-lain. Mereka menggunakan bahan dan metode untuk membuatnya, untuk membentuk menjadi sebuah bentuk. Inilah yang disebut sebagai hyolo. Hyolo ini dibentuk dengan penuh kesungguhan hati, mempersembahkannya di hadapan Buddha.
juga menunjukkan ketulusan. Dengan perhatian yang besar, kita dapat membentuknya sebagai alat untuk menyalakan dupa karena akan digunakan di hadapan Buddha, sehingga perlu hati yang tekun untuk membentuknya. Ini juga disebut sebagai ketulusan. Terlebih lagi, pendupaan mengumpamakan hati yang paling tulus akan memiliki irama, yaitu hati kita. Dupa dalam Hyolo adalah perumpamaan kalau hati yang paling tulus akan memiliki irama. Awan harum dari asap Hyolo bagaikan bentuk nada, menjalani pengharuman secara berkesinambungan dengan kebijaksanaan, disebut sumerbak moralitas. Makanya disebutkan, dalam semua Hyolo mustika terdapat dedupaan yang tak ternilai harganya dibakar. Jika kita menyalakan dupa, maka kita bisa mencium harumnya dupa, membuat hati kita semakin tulus. Melihat dupa tersebut dinyalakan seperti itu. Selain muncul aroma dari dupa, kita juga masih dapat melihat asap dupa. Asap dupa sangat mirip dengan irama, perlahan membentuk suara sebuah irama, sehingga gata pendupaan kita, dupa pada pendupaan mulai menghangat dan menyala-nyala saat niat ketulusan berlimpah-limpah. Ketulusan hati kita dengan asap dari dupa saat sudah naik, maka tercium semerbak yang membentuk awan. Suasananya bagaikan sebuah awan semerbak, mendongak ke atas melihat langit, awan yang berada di atas langit, dan kemudian kita kembali melihat awan semerbak dupa. Terus-menerus bermunculan seperti ini, sama seperti dengan awan di atas langit. Namun irama dari dupa pendupaan begitu mengalun-alun di udara sehingga bagaikan bentuk nada. Bisa memiliki bentuk nada, apakah bentuknya bulat-bulat ataukah seperti penutup payung? Semuanya ada, asalkan kita bersungguh hati, maka bisa mencium harumnya dupa. Bisa melihat dupa dan irama dari dupa, yang juga seperti hati kita mendengar suara irama dupa. Irama dari suara hati itu pada suasana ini dapat mengalaminya. Inilah yang disebut dengan sangat tulus. Lalu dari mana niat ketulusan ini muncul? Menjalani pengharuman secara berkesinambungan dengan kebijaksanaan. Menggunakan kebijaksanaan kita yang sangat luar biasa dan hati yang tulus. Setelah Hyolo disiapkan dengan baik dan dupa dinyalakan menggunakan ketulusan kita. Kondisi ini, kesadaran batin kita ada di dalam batin. Di dalam kediaman, tata gata ini, kita berada di dalamnya. Melakukan pelatihan diri, semerbak kebajikan, menjalani pengharuman secara berkesinambungan dengan kebijaksanaan. Menjalani pengharuman akan memunculkan semerbak kebajikan. Oleh karena itu, kita sering mengatakan mendengarkan Dharma seperti menghirup semerbak Dharma. Karena mendengarkan Dharma dengan niat ketulusan dan juga memiliki irama, ketika kita mendengarkan Dharma dengan sungguh hati, itu juga telah memiliki semerbak Dharma. Jika kita mendengarkan hingga bisa mencium semerbak Dharma, dengan sendirinya kita sudah menjalani pengharuman dengan kebijaksanaan. Jika di dalam batin kita memiliki semerbak Dharma dengan niat ketulusan, bukankah kita bisa melakukan praktik nyata, menjalani pembinaan diri sesuai Dharma? Bukankah ini adalah semerbak kebajikan? Inilah yang disebut menjalani pengharuman. Jadi dikatakan, dalam semua Hyolo mustika terdapat dedupaan yang tak ternilai harganya dibakar. Sangat harum, semerbak Dharma, semerbak kebajikan. Ini adalah semerbak yang berharga. Keharuman dengan sendirinya melayang kemana-mana, sebagai persembahan kepada persamuhan agung. Satu pikiran yang meluas dapat mencapai setiap butiran debu. Ini datang dari ketulusan hati dan awalnya bukan disengaja, maka dikatakan dengan sendirinya. Batin meluas kemana-mana, tiada satu tempat pun yang tersisa. Makanya dikatakan kemana-mana. 10 alam Dharma berasal dari satu pikiran. Kejahatan dapat diharumi hingga menjadi kebajikan. Ini dinamakan persembahan. Dengan hati paling tulus, keharuman Dharma ini merupakan persembahan yang berasal dari pembinaan diri yang penuh ketulusan. Jadi, inilah keharuman dari ladang pelatihan. Keharuman kebajikan sebagai suatu persembahan
maka kita harus bersungguh hati. Setiap saat bisa menggunakannya, keharuman dharma dan keharuman bijaksana, sebagai persembahan. Satu pikiran yang meluas dapat mencapai setiap butiran debu. Jika saja niat pikiran kita bisa seperti ini, menggunakan keharuman dharma yang tulus ini untuk persembahan, dimulai dari sebersit niat dapat menyebar di 9 penjuru. Kita ingin mempersembahkan 3 alam suci, di saat bersamaan menyebar ke 6 alam samsara. Hati kita yang sangat tulus ini ingin menggunakan dharma dengan dharma yang sangat tulus untuk persembahan. Niat tulus tersebut karena 3 alam suci mengajari kita dari praktik tindakan nyata. Mereka mengikuti ajaran, kita sangat menghormati. Kita harus menerapkan dharma ini dalam 6 alam samsara dari para makhluk. Kita harus mendengar dharma dan membabarkan dharma di dunia ini. Menyebarkan dharma selamanya, ini adalah harapan kita. Niat pikiran kita, satu pikiran, sudah menyebar ke 9 penjuru, bahkan setiap butiran debu. Di dalam setiap dunia, sekarang Sang Buddha mengatakan bahwa amat banyak bodhisatwa dalam banyak dunia. Banyaknya setara dengan partikel debu. Bodhisatwa sebanyak butiran debu ini semua bisa menerima persembahan dari keharuman dharma dan keharuman kebajikan. Jadi ini adalah satu pikiran yang meluas dapat mencapai setiap butiran debu. Setiap butir partikel debu telah menerimanya. Setiap partikel debu adalah bodhisatwa dan mereka semua telah menerima dharma. Mereka tidak terhitung jumlahnya. Dunia ini begitu luas dan jumlah mereka begitu banyak. Ini semua datang dari pikiran kita yang tulus. Pikiran kita yang benar-benar tulus. Keadaan ini mendeskripsikan ketulusan kita. Pikiran tulus kita jadi awalnya bukan disengaja, maka dikatakan dengan sendirinya. Ini sangat alami, dengan alami menyerap di mana-mana. Ini bukan dari niat ataupun perencanaan. Keharuman dharma ini datang dari ketulusan kita dalam mendengarkan dharma. Melalui ketulusan kita menerima dan menegakkan dharma, kita mendapat keharuman kebajikan, yang merupakan persembahan yang sangat alami. Dalam persamuhan ini, kita harus sangat bersungguh hati. Maka, batin meluas kemana-mana. Sangat meluas, maka tiada satu tempat pun yang tersisa. Ini disebut kemana-mana. Semua menyebar sangat merata. Ini semua dikarenakan niat hati. Kesungguhan hati ini, selain yang Buddha gambarkan dari bodhisatwa, yang sebanyak butiran debu ini, itu sudah meliputi 6 alam secara keseluruhan. Inilah ketulusan hati. 10 alam dharma berasal dari satu pikiran, adalah dengan menggunakan ini. 10 alam dharma. Di awal sudah memberi persembahan kepada Buddha. Selanjutnya 9 alam dharma digabungkan, bukankah menjadi 10 alam dharma? Ketulusan dari persembahan ini yang berasal dari sebaran bebungaan telah meliputi hingga seluruh dari 10 alam dharma. Mengharumi batin ini, kejahatan dapat diharumi hingga menjadi kebajikan. Mengharumi kejahatan di 6 alam, manusia awam di 6 alam. Kebajikan dan kejahatannya bercampur jadi satu. Kita harus mengingat dunia saha adalah tempat berdiam para makhluk dari 5 alam kelahiran. Karena Sang Buddha melatih diri di dunia, datang ke dunia untuk menyelamatkan makhluk hidup, dan telah mencapai kebudahan, di dunia terdapat Sravaka, Pratyeka Buddha, dan Bodhisatwa. Jadi inilah 3 alam suci. Termasuk Buddha disebut 4 alam suci. Mencapai kebudahan di dunia, oleh karena itu ada Buddha, ada Bodhisatwa, ada Pratyeka Buddha, dan ada Sravaka. Para makhluk suci dari 4 alam suci ini di dunia saha datang untuk menyelamatkan para makhluk di 6 alam samsara. Maka dari itu 6 alam samsara dari para makhluk ini ada di dalam 5 alam kelahiran. Oleh karena itu disebut tempat berdiam para makhluk dari 5 alam kelahiran. Jadi di dalam 5 alam kelahiran ini masih ada kejahatan, namun orang yang jahat ini juga dapat menerima dan diharumi oleh dharma, hingga dapat berubah. Oleh karena itu dikatakan,
Kejahatan dapat diharumi hingga menjadi kebajikan. Lihat bodhisatwa kita di dunia, insan suci mereka telah ada di mana-mana dalam segala lingkungan. Mereka dapat bersumbangsi dan dapat mempengaruhi banyak orang. Mereka sendiri dulunya adalah manusia awam. Mereka merubah niat pikiran dan menjadi bodhisatwa. Para bodhisatwa ini berada di dunia dan melakukan praktik nyata, mengajari dengan menjadi teladan dan juga pergi menolong banyak orang dan merubah niat pikiran banyak orang. Selama beberapa tahun terakhir sering mendengar insan suci masuk ke dalam penjara untuk membimbing dan menyadarkan para tahanan. Bukankah begitu? Orang-orang di penjara semuanya pernah melakukan kesalahan. Jadi, berapa tahun dia akan dipenjara? Insan suci membantunya mengubah mentalitas, pandangan hidup, dan perilakunya. Begitu mereka punya disiplin dan mematuhi aturan, tentu masa tahanan akan diperpendek dan mereka akan dibebaskan lebih awal. Mengikuti aturan dalam masyarakat, mengubah hidupnya, dan belajar untuk membantu orang lain. Di antara kumpulan bodhisatwa ini, mereka bisa terus membimbing orang lain. Bukankah ini kejahatan dapat diharumi hingga menjadi kebajikan? Jadi, ini dinamakan persembahan. Ini adalah dupa dharma dan kebajikan kita yang kita persembahkan kepada para Buddha dan Bodhisatwa. Kita persembahkan kepada Bodhisatwa Agung yang berjumlah sebanyak butiran debu di 10 penjuru yang sudah membangkitkan tekad luhur atau akan membangkitkan tekad luhur. Ini untuk menunjukkan kesungguhan hati kita membimbing para makhluk dan memberi persembahan kepada semua Buddha dan Bodhisatwa. Ini menunjukkan ketulusan dan dari niat hati kita ke atas mencari jalan kebudahan. Ini adalah memberikan persembahan kepada para Buddha dan Bodhisatwa. Ini adalah persembahan kita yang paling tulus. Jadi, di atas setiap Buddha terdapat para Bodhisatwa yang memegang umbul dan tirai. Setiap sosok Buddha didampingi oleh para Bodhisatwa yang memegang umbul dan tirai. Bodhisatwa merujuk pada tekad untuk menjalankan praktik benih. Memegang keagungan dinamakan sebagai umbul dan tirai. Dikatakan bahwa setiap sosok Buddha karena belahan raga sang Buddha datang dari 10 penjuru pada puncak burung nasar duduk di bawah pohon pusaka. Di dalam bab stupa mustika, bukankah senantiasa digambarkan bahwa belahan raga Buddha dari berbagai penjuru semuanya terus berdatangan? Kita dapat menyegarkan ingatan. Jadi mereka duduk di bawah pohon pusaka di atas singgasana singa. Di atas setiap Buddha, mereka juga adalah bodhisatwa. Mereka memegang umbul dan tirai. Ini menunjukkan bahwa setiap sosok Buddha didampingi oleh para bodhisatwa yang memegang umbul dan tirai. Bodhisatwa adalah orang yang memiliki niat untuk melatih diri, dan mereka juga masih amat sangat menghormati belahan raga dari Buddha. Sehingga di belakang dari setiap sosok Buddha, mereka memegang umbul dan tirai. Umbul dan tirai untuk menutupi sinar matahari atau melindungi dari angin dan hujan. Ini menampilkan keagungan. Inilah yang dilakukan oleh para bodhisatwa. Bodhisatwa merujuk kepada tekad untuk menjalankan praktik benih. Mereka adalah bodhisatwa yang menjalankan praktik benih, dimulai sejak awal mereka membangkitkan tekad luhur dan hati yang bersuka cita, melatih diri untuk melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin. Sekarang batin mereka sudah menjadi sangat murni. Mereka sudah naik mencapai tanah dari bodhisatwa, namun mereka yang bersumbangsi penuh sukacita dan hati penuh rasa hormat masih sama. Maka mereka memegang umbul dan tirai yang agung untuk memperagung ladang pelatihan untuk menunjukkan penghormatan dari mereka. Umbul bermakna memutar, tirai bermakna menyelubungi, melambangkan kebijaksanaan dan penghapusan berputar secara berterusan, serta kewelas asihan menyelubungi secara berterusan, tinggi, rendah, atau dalam, dangkal, tidak lepas dari urutannya. Umbul bermakna memutar. Umbul ini berputar dan bergerak mengikuti angin. Tirai adalah menyelubungi. Ini memiliki fungsi dan makna dari menyelubungi. Artinya,
Kebijaksanaan dan penghapusan berputar secara berterusan. Kebijaksanaan bisa menghapus banyak kerisauan dan kegelapan batin. Kebijaksanaan bisa menghapuskan banyak pikiran bercabang yang terus-menerus ada dan tidak terhingga. Kita bisa menggunakan kebijaksanaan untuk menghapus banyak kegelapan batin dan pikiran bercabang yang akan membuat batin kita murni. Ini karena kebijaksanaan adalah membeda-bedakan. Dengan menyerap apa yang baik, kita bisa menyerap dharma dari ketulusan. Ketika berbicara tentang pikiran bercabang yang tidak baik, kita mesti menghapuskannya. Ini yang dinamakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan menghapus segala pikiran bercabang. Di sini, memutar, merujuk pada memutar pikiran bercabang, dan menggarap pikiran yang baik. Jadi dalam pikiran welas asih, setiap pikiran melindungi kita dengan cara ini, menyelubungi kita dengan welas asih. Jadi tinggi, rendah, dalam, dan dangkal. Baik itu tinggi maupun rendah, dalam maupun dangkal. Semua ini tergantung pada pelatihan diri kita, apa yang kita serap dan seberapa besar tekad kita. Perilaku kita adalah luas menyeluruh, ataupun masih sangat sempit. Namun baik itu luas atau sempit, dalam atau dangkal, ini selalu ada dalam tingkatan dari umbul dan tirai ini. Tinggi rendahnya bisa disesuaikan. Ini tergantung pada kita selaku praktisi. Tinggi, rendah, atau luas dan sempit, tergantung pada upaya ketekunan kita. Secara berurutan ke atas, setingkat demi setingkat, hingga mencapai surga Brahma. Secara berurutan ke atas hingga mencapai surga Brahma. Naik ke atas secara berurutan, lepas dari nafsu keinginan dan memperoleh kemurnian. Hingga mencapai tingkatan tiada lagi nafsu keinginan yang dinamakan alam surga Brahma. Hingga mencapai surga Brahma, menunjukkan kalau para bodhisatwa yang mendengarkan Dharma tercerahkan seketika dan hampir mencapai buah paling akhir. Dari alam surga seperti ini, latihan spiritual para bodhisatwa mempunyai urutan. Demikian pula makhluk surgawi juga melakukan latihan menurut urutan. Jadi mereka naik dari bawah ke atas, mencapai titik tertinggi di surga Brahma. Kita bisa mengingatnya bahwa pada masa Buddha, Mahabhijnana Bibu, kami terus-menerus berbicara tentang surga Brahma. Ini adalah titik tertinggi, begitu pula di alam surga. Jadi, naik ke atas secara berurutan. Mereka terus naik secara berurutan, berdasarkan pada tingkatan di mana mereka telah mengembangkan Dharma Bajik. Bagi mereka yang memupuk berkah surgawi, pendakian mereka juga bergantung pada pelatihan mereka. Jadi, lepas dari nafsu keinginan dan memperoleh kemurnian. Mereka terus-menerus melakukan pelatihan diri, namun ada pula yang masih berada dalam alam nafsu. Sedangkan mereka yang berada di surga Brahma sudah melampaui alam nafsu. Yang kita sebut sebagai surga Brahma adalah sangatlah murni. Hingga mencapai tingkatan tiada lagi nafsu keinginan. Mereka sudah berada di tempat tanpa nafsu, dinamakan alam surga Brahma. Hingga mencapai surga Brahma, menunjukkan kalau para bodhisatwa yang mendengarkan Dharma tercerahkan seketika. Alam surga Brahma, mengapa masih berada di alam surga? Mengapa bukan berada di alam Buddha? Kalau sudah begitu murni, mengapa masih berada di alam surga? Karena ia adalah memberi manfaat bagi diri sendiri, belum memahami secara tuntas akan prinsip kebenaran, hanya telah melakukan sangat banyak kebajikan, batin tidak ada nafsu keserakahan. Perbuatan berpahala seperti ini jadi naik ke alam surga Brahma, tetapi dia masih belum sepenuhnya memahami Dharma, jadi belum tercerahkan, masih berada di antara alam surga, masih belum terbebaskan jadi disebut alam surga Brahma. Tetapi di tempat ini sudah mendengar Dharma seperti bodhisatwa, telah memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sudah menyadarkan orang lain juga menyadarkan diri sendiri. Diri sendiri membangkitkan tekad, membuat hati diri sendiri tidak ada keinginan, bersumbangsi yang sama, bersumbangsi tanpa pamrih. Seperti ini sekarang sudah datang mendengar Dharma. Mendengarkan Dharma tercerahkan seketika. Sangat cepat sudah tercerahkan. Ini adalah setelah bodhisatwa sudah melalui 6 paramita dan segala praktiknya, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ini adalah yang harus kita pahami dengan sangat bersungguh hati.
Pemandangan di persamuhan itu sebenarnya semuanya adalah dharma, bukan hanya kondisi saja. Di dalam kondisi mengandung dharma, kita dalam pelatihan dari kondisi juga bisa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kita mendengarkan dharma dan menghayati. Selanjutnya dikatakan lagi, para bodhisatwa ini menggunakan suara menakjubkan untuk menyanyikan syair pujian yang tak terhingga untuk memuja para Buddha, yaitu dalam alam surga aba suara, sinar dipergunakan untuk mewakili suara. Sinar kebijaksanaan yang muncul dinamakan suara menakjubkan. Pujian dari lagu menakjubkan ini yang dipersembahkan kepada Buddha, bukan didengarkan dengan telinga, hanya dapat dilihat dengan mata. Alam dewa setingkat demi setingkat, selangkah demi selangkah menuju ke atas. Salah satunya disebut alam surga abaswara. Alam surga abaswara adalah sinar, juga ada iramanya. Seperti tempat pembakaran dupa, begitu dupa dinyalakan di Hyolo, akan ada iramanya. Tempat alam surga abaswara ini, di antara sinarnya mempunyai irama. Sinar kebijaksanaan yang muncul dinamakan suara menakjubkan. Orang-orang ini begitu melihat pancaran sinar di tempat itu, dengan sendirinya menumbuhkan kebijaksanaan mereka. Mereka dapat memahaminya, memahami irama dari sinar. Begitu sinar kebijaksanaan terbangkitkan dari dalam batin, disebut alam surga abaswara, juga dinamakan suara menakjubkan. Suara dari sinar itu pujian dari lagu menakjubkan, yaitu dipersembahkan kepada Buddha, bukan didengarkan dengan telinga, hanya dapat dilihat dengan mata. Menggunakan mata untuk mendengar, ini yang selalu saya katakan kepada semua orang, menggunakan mata untuk mendengar. Melihat sinar itu telah mengetahui dharma di dalamnya, prinsip kebenaran yang sama sehingga memberi persembahan yang dijelaskan di atas. Ada berapa jenis? Di atas menjelaskan tentang persembahan berupa 1. Hujan, bebungaan, 2. Hujan, keharuman, 3. Musik genderang, 4. Hujan, peralatan keagungan, mutiara, untayan kalung, dan lain-lain. Pembakaran 5. Pembakaran dupa, 6. Umbul dan tirai. Menggunakan 6 jenis untuk memberi persembahan, semua orang harus bersungguh hati. Semua yang membabarkan dharma dari pencapaian buah pencerahan, semuanya ada, rata-rata memiliki respon istimewa, sehingga ini bukannya tercapai secara disengaja, tetapi didatangkan oleh kekuatan dari kebajikan penuh wibawa dari ajaran Buddha. Semua yang membabarkan dharma dari pencapaian buah pencerahan, rata-rata memiliki respon istimewa. Ini bukannya tercapai secara disengaja, tetapi didatangkan oleh kekuatan dari kebajikan penuh wibawa dari ajaran Buddha. Inilah tingkatan Buddha yang tak terbayangkan. Ini adalah kewibawaan Buddha. Menjadikan tingkatan ini dapat kita rasakan tingkatan yang tak terbayangkan. Inilah tingkatan Buddha, sehingga bersungguh hati mendengarkan dharma dengan tulus. Semuanya adalah memasuki tingkatan Buddha. Telinga melihat bayangan, mata mendengar suara, semuanya harus menggunakan batin murni yang tulus, memahaminya sehingga setiap orang harus bersungguh hati.